masih di bab 3, karena di bab 3 kita belajar mengenai metodologi penelitian dan subbab-subbab apa yang akan kita masukkan di bab 3, maka ada salah satu subbab yang membicarakan mengenai metode pengumpul datanya atau alat ukur penelitiannya. Sehingga di sini saya akan menjelaskan secara kilas saja, mengulang mengenai apa yang sudah didapatkan teman-teman di perkuliahan sebelumnya, yaitu di metode penelitian. Nah, jika pada kuantitatif, maka perlu kita pahami lagi ya, alat ukur penelitian di kuantitatif itu yang seperti apa saja. Nah, ada beberapa sifat alat ukur. Yang pertama adalah kognitif dan non-kognitif. Nah, kalau pada alat ukur kognitif, ini sifatnya lebih objektif, dapat berupa benar dan salah. Namun apabila non-kognitif, maka sifatnya lebih ke proyektif, biasanya berupa skala. Sehingga ketika teman-teman itu mengukur mengenai perilaku ataupun afektif, itu biasanya teman-teman menggunakan alat ukur yang berupa skala. Nah, kemudian apa saja yang diungkap? Kalau di tes dan skala itu adalah sebenarnya mengungkap kepribadian. Namun bedanya di tes itu lebih mengungkap aspek kognitif dan psikomotoriknya. Sedangkan ketika skala itu lebih mengungkap pada aspek afeksi. Jadi mengungkap afeksi yang kemudian melibatkan bagaimana skala perilakunya, sehingga juga disebut sebagai skala sikap. Nah, kemudian karena berupa skala, maka di dalamnya berupa pertanyaan ataupun pernyataan. Nah, ini adalah sifat-sifat pertanyaan atau pernyataan yang ada pada alat ukur. Nah, pada tes dan skala, maka pertanyaan dan pernyataan itu tertuju pada indikator perilaku yang berguna untuk memancing jawaban dari di mana jawaban itu merupakan atau dari refleksi keadaan diri subjek yang mengisi atau berkaitan dengan kondisi keadaan diri subjek bersangkutan. Kemudian item bagi responden itu responden dalam mengerjakan itu bisa jadi tahu persis apa yang ditanyakan, yang dikehendaki. Namun ketika pada skala, jadi ini pada tes, kemudian jika pada skala itu biasanya responden itu tidak menyadari jawaban yang dikehendaki. Nah, ini bedanya adalah ketika berupa skala dan tes. Kemudian penskorannya, kalau tes biasanya berupa benar dan salah, sedangkan skala itu berupa skor nilai sebagai hasil dari penskalaan yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita menentukan apakah Likert dengan berapa jawaban, misalnya dengan 5 jawaban, setuju, sangat tidak setuju, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana nanti hasil proses penskoran. Nah, kemudian ini mengingatkan kembali bagaimana kita cara menyusun alat ukur. Nah, di sini kita ingat secara sekilas, berarti di tahapan konstruksi alat ukur. Mulai dari kita mengidentifikasi tujuannya, kemudian kita melakukan pembatasan, kan begitu ya. Jadi kita batasi konsep teorinya, lalu kita operasionalisasikan berdasarkan indikator perilaku. Nah, ini kan semua ada pada bab 3 penelitian kuantitatif ya. Kemudian sampai kita menetapkan format respon, jadi disesuaikan dengan tujuan kita menggunakan skala, kita akan menggunakan format respon yang bagaimana. Kemudian penulisan item. Setelah konstruk sudah kita identifikasi secara jelas, sudah kita operasionalisasikan sehingga kita tahu indikator perilaku yang sudah kita rumuskan. Jadi dari konstruk kemudian turun masuk, kita bisa menemukan indikator dari perilaku. Nah, kemudian dari indikator perilaku ini kita menyusun item. Ini ada pada tahap kelima. Nah, selanjutnya adalah pada tahap review. Ini bisa dilakukan dulu oleh peneliti, jadi memastikan dulu. Kemudian setelah itu baru dilakukan review oleh ahli yang lebih kompeten, yang biasa kita sebut sebagai professional judgment. Nah, namun ketika kita masuk pada professional judgment, kita perlu melakukan revisi sesuai dengan masukan dari professional judgment.
Kemudian tahap yang selanjutnya adalah ketika item lolos dari review, perlu kita lakukan uji coba kepada responden dengan karakteristik yang sama. Nah, ini karakteristiknya harus sama, namun beberapa ahli ya itu menjelaskan bahwa ketika kita menyusun item itu perlu kita susun item itu secara umum, sehingga ini juga memudahkan kita untuk melakukan uji coba. Ketika kita melakukan penelitian kepercayaan diri pada perawat, bukan berarti item itu mengacu kondisi-kondisi kepercayaan diri dari perawat, namun adalah yang kita susun kepercayaan diri secara umum. Nah, ini memudahkan kita juga untuk melakukan uji cobanya. Ataupun ketika kita mau melakukan penelitian penerimaan diri pada remaja di lapas misalnya. Nah, maka kita menyusunnya adalah secara umum kondisi-kondisi penerimaan diri pada remaja. Jadi tidak mengerucut pada penerimaan diri remaja di lapas, karena ini akan menyulitkan kita sendiri untuk melakukan uji coba. Sedangkan kita perlu melakukan tahap konstruksi untuk melakukan uji coba. Selanjutnya kita analisa. Pada tahap 8 kita menganalisa item kita yang sudah lolos seleksi, lolos uji coba tadi. Nah, ketika sudah lolos dari uji coba, kita ukur, kita lihat, kita lakukan uji terhadap daya beda dan daya rehabilitasinya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita menemukan berapa item yang lolos gitu ya, berapa item yang tidak gugur dari proses uji coba kita. Maka ini masuk pada tahap terakhir, yaitu finalisasi format alat ukur. Nah, itu adalah gambaran sekilas mengenai tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dalam kita melakukan metode pengumpulan data. Nah, ini berkaitan dengan bab 3 di subbab metode pengumpulan data. Jadi ini adalah tahapan yang bisa kita lakukan dalam menyusun alat ukur, di mana ini merupakan bagian dari metodologi penelitian di bab 3. Penelitian kualitatif. Nah, kita perlu lihat dulu ya, pada penelitian kualitatif apa saja yang perlu kita cantumkan pada bab 3 kita, di bab metodologi kita. Maka pada penelitian kualitatif itu berupa di mana di dalamnya adalah subbab pendekatan penelitian, kemudian batasan istilah, kemudian unit analisis, selanjutnya deskripsi setting penelitian, selanjutnya ada metode pengumpulan data, ada selanjutnya verifikasi data dan analisis data yang kita gunakan untuk penelitian kualitatif kita. Nah, di sini kemudian saya bandingkan contohnya ya, teman-teman. Nah, pada pendekatan penelitian, jadi pada subbab ini kita menjelaskan di kualitatif itu ada banyak sekali pendekatan. Nah, maka pada penelitian kita itu kita sudah menentukan sesuai dengan permasalahan kita akan kita dekati dengan pendekatan kualitatif yang mana. Nah, jika di sini dicontohkan dengan pendekatan fenomenologis. Kenapa? Karena di sini pada penelitian yang dicontohkan adalah bermaksud untuk melihat arti, untuk memahami arti peristiwa dan bagaimana kaitan dengan orang-orang yang ada pada situasi tertentu. Nah, sebagai gambaran untuk melihat yang dicontohkan adalah bagaimana proses penerimaan individu terhadap permasalahan korban pelecehan seksual. Sehingga di sini lebih sesuai jika didekati dengan penelitian dengan pendekatan fenomenologi. Nah, selanjutnya pada subbab bab 3 yang selanjutnya di metode penelitian kualitatif adalah batasan istilah. Nah, di sini batasan istilah ini lebih pada variabel yang digunakan pada penelitian kualitatif. Di sini adalah melihat penerimaan diri pada korban pelecehan seksual, sehingga fokus penelitiannya adalah pada penerimaan dirinya. Sehingga peneliti membatasi pada istilah penerimaan diri ini yang akan dilakukan definisi. Apa yang akan dilihat dari penerimaan diri menurut siapa? Nah, ini dijelaskan pada batasan istilah. Nah, subbab selanjutnya adalah unit analisis data. Unit analisis data ini ketika kita bandingkan dengan kuanti, maka sebenarnya adalah pada subbab subjek. Di sini kita menjelaskan
partisipan dan juga informan yang kita gunakan dalam proses pengambilan data. Partisipan maka yang berkenaan langsung, sedangkan informan itu bisa orang tua, teman dekat, atau orang-orang terdekat dengan partisipan ini bisa kita ambil sebagai informan. Nah, ini dijelaskan pada subbab unit analisis data. Kemudian selanjutnya adalah di bab 3 kualitatif. Nah, itu ada subbab, nanti teman-teman bisa lebih mendalami ya, sudah ada semua di materi yang saya berikan. Nah, di subbab selanjutnya adalah berupa deskripsi setting penelitian. Nah, sebenarnya ini adalah berupa orientasi kancah. Ketika kita melakukan penelitian di rumah, nah maka kita perlu menjelaskan gambaran orientasi kancah di rumah partisipan kita. Nah, kondisinya bagaimana, kemudian jarak antara rumah satu dengan yang lainnya. Nah, itu perlu kita jelaskan di deskripsi setting penelitian. Ataupun ketika kita melakukan penelitian di rumah sakit, berarti kita menggambarkan orientasi kancah di rumah sakit, bagaimana kondisi pengsalnya, kemudian perawatnya. Nah, ini akan menentukan gambaran dari tempat yang akan kita lakukan pengambilan data. Nah, ini mendukung juga bagaimana data kita berkaitan dengan permasalahan yang kita teliti. Nah, selanjutnya adalah subbab metode pengumpulan data. Nah, di sini kita menjelaskan metode pengumpulan data kita di lapangan. Ketika kita menggunakan wawancara dan observasi ya, karena itu sebagai alat utama di penelitian kualitatif, maka kita harus secara terperinci wawancara yang akan kita gunakan itu menggunakan teknik apa, ataupun juga observasi yang kita gunakan itu menggunakan observasi dengan teknik apa, partisipan kah atau non partisipan. Nah, itu perlu dijelaskan di metode pengumpulan data. Nah, di sini secara lebih lengkap wawancara, kemudian observasi. Nah, bagaimana pelaksanaannya termasuk ketika diwawancara adalah sampai pada guidance yang kita susun untuk di lapangan dalam proses penggalian data. Nah, subbab selanjutnya di bab 3 penelitian kualitatif adalah keabsahan data. Nah, pada penelitian kualitatif, maka bagaimana teknik pengujian keabsahan data ini? Nah, ini ada berbagai cara ya, biasanya yang digunakan adalah triangulasi. Nah, namun triangulasi ini pun juga triangulasi yang tidak hanya satu saja, namun bisa jadi triangulasi metode, kemudian triangulasi waktu, triangulasi teori. Nah, itu yang perlu kita jelaskan di subbab keabsahan data. Oke, yang terakhir adalah analisis data. Kita mau menganalisisnya bagaimana? Nah, ini perlu dijelaskan di subbab analisis data. Misalnya analisis data yang akan kita lakukan, nah ini paling umumnya adalah berdasarkan teorinya Sugiono dengan reduksi data. Bagaimana yang akan dilakukan reduksi data pada data yang didapatkan teman-teman, ini dicantumkan. Kemudian bagaimana penyajiannya, kemudian bagaimana penarikan kesimpulannya. Nah, jadi sampai pada penarikan kesimpulan pada data yang didapatkan teman-teman ini dijelaskan di subbab dari analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di kali ini saya akan menambahkan video yang sebelumnya berkaitan dengan materi penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Ya, kalau ada di panduan skripsi Fakultas Psikologi UMPY, maka metodologi ini ada di bab 3. Sehingga saya akan menjelaskan secara ringkas begitu ya mengenai metodologi apa yang akan kita cantumkan dalam bab 3 di penelitian kita, yaitu penelitian sebagai tugas akhir kita, skripsi. Nah, di sini saya akan mempelajari untuk penelitian korelasi dan eksperimen. Nah, untuk penelitian yang lainnya seperti komparatif itu paling tidak sama ya isinya. Nah, yang pertama adalah di penelitian korelasi. Nah, teman-teman perlu mengingat kembali, nah ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada bab 3
Ada beberapa subbab yang akan kita masukkan di dalam bab 3 kita, yaitu di bab 3 metode. Ada definisi operasional dari variabel kita, baik itu variabel bebas dan variabel tergantung kita. Kemudian di bab 3 juga kita menjelaskan mengenai subjek dan alat ukur. Nah, ini dipisah tapi ya, subjek terlebih dahulu. Jadi di subjek ini kita membicarakan mengenai karakteristik subjeknya, bagaimana teknik sampel kita untuk mengambil sampel sebagai penelitian kita. Kemudian di bab 3 ini juga kita menjelaskan mengenai alat ukur kita. Jadi metode pengumpulan data kita ini menggunakan apa. Nah, karena kuantitatif sehingga kita menggunakan skala. Sehingga skala yang kita gunakan ini dituliskan pada subbab alat ukur. Kemudian teknik analisis data dan juga proses penelitian kita di lapangan itu dituliskan pada bab 3. Nah, di sini kemudian saya akan membandingkan, jadi poinnya yang ada di sini ya, subbab-subbab yang akan kita masukkan di bab 3. Kemudian di sini saya akan membandingkan mengenai contohnya. Apa saja yang perlu kita masukkan pada penelitian kuantitatif, di mana merupakan penelitian korelasi. Nah, di sini misalnya kita mengambil contoh bahwa variabel tergantung kita adalah adiksi internet. Pada bab 3, di mana subbab awal kita menjelaskan mengenai definisi variabel kita ya. Nah, definisi secara operasional, maka pada variabel tergantung kita, di sini kita mencontohkan adiksi internet, kita menjelaskan bagaimana definisi operasional dari adiksi internet. Apa sih adiksi internet itu? Nah, ini sehingga di sini kita sudah bisa membayangkan bagaimana di lapangan kita akan melakukan pengambilan data dari definisi yang kita kemukakan. Nah, ini ketika berlebihan maka dianggap sebagai adiksi. Nah, ini sebagai gambaran bahwa nanti di lapangan yang kita amati sebagai adiksi internet adalah yang ada di definisi operasional. Nah, selanjutnya adalah definisi operasional dari variabel bebas kita. Nah, di sini dicontohkan adalah merupakan persepsi terhadap pola asuh otoritatif. Ya, kita perlu menjelaskan secara operasional apa sih sebenarnya persepsi kita terhadap pola asuh otoritatif itu, persepsi yang bagaimana. Jadi ini pun juga akan lebih memudahkan kita untuk membayangkan, oh berarti ketika nanti di lapangan, nah, skala dengan aspek yang demikian itu adalah yang akan saya ambil sebagai data dari variabel bebas kita. Oleh sebab itu di definisi operasional pada variabel di subbab pertama di bab 3 ini kita juga perlu menjelaskan aspek-aspek yang digunakan. Kemudian arti skornya, ketika skor yang nantinya diperoleh dengan skala berdasarkan aspek ini tadi tinggi, apa artinya? Sebaliknya jika rendah itu apa artinya? Nah, sampai pada yang demikian kita menjelaskan di subbab definisi operasional. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai subjek. Nah, ada subbab tersendiri yang menjelaskan mengenai subjek penelitian. Di sini dijelaskan. Jadi kita menjelaskan karakteristiknya. Boleh berupa dari usia, kemudian boleh berupa misalnya status sebagai orang tua atau sebagai anak misalnya ya, ataupun sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita terapkan di latar belakang permasalahan kita di penelitian. Lebih baik adalah kita menjelaskan secara teoritis mengapa kita mengambil karakteristik demikian. Misalnya ketika kita mengambil karakteristik usia 15-19 tahun, ya, apa yang mendasari kita memilih karakteristik yang demikian. Kemudian tadi ya sampai kita pada teknik purposive sampling, sehingga kita menjelaskan teknik purposive samplingnya, kemudian jumlah yang akan kita gunakan, nah itu dijelaskan. Nah, kemudian subbab selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, itu berupa alat ukur yang akan kita gunakan dalam mengambil data dari variabel bebas dan variabel tergantung kita. Misalnya pada skala adiksi internet, ketika kita menyusun sendiri maka perlu kita cantumkan, kita menyusun berdasarkan aspek yang diajukan oleh tokoh siapa. Di sini dijelaskan, kemudian dijelaskan setiap aspeknya dan dijelaskan contoh dari item. Karena kita sudah berbicara alat ukur, berarti kita sudah memiliki item bagian dari alat ukur itu, maka perlu kita jelaskan di sini. Nah, kemudian sampai kita juga menjelaskan bahwa jumlah item yang akan kita gunakan. Nah,
Biasanya karena kita menggunakan skala psikologis, maka kita menggunakan skala Likert, maka perlu kita jelaskan pula. Nah, berapa item, favorable atau unfavorable, kemudian arti skor, jika tinggi, jika rendah bagaimana, itu juga perlu dijelaskan. Nah, selanjutnya yang perlu dijelaskan juga pada metode pengumpulan data ini adalah blueprint sebaran dari item kita. Nah, ini dijelaskan. Ini adalah contoh tabel blueprint yang bisa teman-teman susun ya. Ada aspek, kemudian bentuknya apakah FAFO atau unFAFO, kemudian item berapa saja. Kemudian selanjutnya kita juga perlu menjelaskan bagaimana validitas dan reliabilitas dari skala yang akan kita gunakan di penelitian. Nah, kemudian baru kita lakukan uji coba. Nah, nanti ketika sudah dilakukan uji coba, maka perlu kita cantumkan juga bagaimana hasil setelah uji coba dari skala kita. Nah, kemudian ini skala yang kedua ya, tadi skala bebas, variabel bebas. Nah, di sini adalah pola otoritatif. Nah, ini sebenarnya sama apa yang perlu kita cantumkan dengan variabel tergantung tadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah subbab pada pelaksanaan atau penelitian, pelaksanaan penelitian atau di dalamnya berisi mengenai prosedur yang kita lakukan di lapangan. Mulai dari kita menyusun skala, kemudian melakukan uji coba, sampai kemudian kita mendapat skala yang fix untuk dilakukan penelitian. Nah, ini menggunakan Google Form atau kita menyebar langsung, kemudian pada berapa subjek, ini perlu dijelaskan di subbab pelaksanaan penelitian. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah metode analisis data. Pada subbab ini kita menjelaskan nantinya apa yang akan kita gunakan dalam proses menganalisis data kita. Nah, ini ya, ketika kita melakukan pengujian hipotesis, berarti kita menggunakan analisis korelasi Spearman Rule. Itu adalah merupakan contoh dari bab 3 metode di penelitian yang kuantitatif, di mana merupakan penelitian korelasi. Selanjutnya yang akan diberikan contoh lagi adalah mengenai bab 3 metode pada penelitian eksperimen. Nah, perlu kita ketahui dulu pada penelitian eksperimen di dalamnya ada apa saja yang perlu kita cantumkan. Nah, ini sebenarnya juga hampir sama dengan yang ada pada korelasi. Nah, pada metode bab 3 metode eksperimen, sebab yang perlu kita masukkan adalah definisi operasional, variabel bebas dan variabel tergantung. Kemudian subjeknya alat ukur, ya. Kemudian proses di lapangan. Nah, ini adalah contoh. Jadi kita bandingkan ya yang kita masukkan. Nah, subbab yang pertama adalah identifikasi dari definisi operasional variabel. Nah, di eksperimen juga tetap ada variabel bebas dan variabel tergantung di sini. Namun variabel bebas pada eksperimen itu berupa tindakan. Nah, di sini dicontohkan tindakannya memberikan pelatihan berpikir positif. Nah, ini tidak membingungkan ya, mana yang menjadi variabel bebas dan mana menjadi variabel tergantung. Kemudian didefinisikan secara operasional. Hampir sama, kita mendefinisikan secara operasional, kemudian karena kita operasional sehingga kita bisa membayangkan di lapangan menggunakan skala yang berdasarkan pada aspeknya siapa atau berdasarkan pada teorinya siapa. Nah, ini dijelaskan juga pada definisi operasional. Kemudian sampai pada arti skornya, jika tinggi artinya apa, jika rendah artinya apa. Nah, ini berlaku sama juga pada variabel bebas atau independennya di sini karena eksperimen maka berupa tindakan. Nah, maka kita jelaskan secara operasional tindakan yang akan kita lakukan di lapangan itu seperti apa, kita akan memberikan apa. Nah, di sini dijelaskan. Nah, karena kita berupa tindakan, maka bukan berupa skala, tapi lebih pada berupa modul. Maka di sini kita menjelaskan modul yang kita gunakan itu modifikasi atau kita mengadaptasi berdasarkan teorinya siapa. Nah, subbab selanjutnya adalah subjek penelitian. Sama ya dengan penelitian yang bersifat korelasi, kita perlu menjelaskan karakteristiknya dan kuatkan dengan teori kenapa kita memilih karakteristik tersebut. Kemudian metode pengumpulan data.
Nah, di sini juga sama, berarti kita menggunakan skala variabel tergantungnya, yaitu kita menggunakan skala stres akademik untuk mengukur bagaimana stres akademik yang nantinya akan diberikan perlakuan di variabel bebas, yaitu berupa pelatihan berpikir positif. Sehingga ketika kita menjelaskan metode pengumpulan data ini sampai kita menggunakan skala bentuknya bagaimana, aspeknya isinya, kemudian diadaptasi berdasarkan teorinya siapa, atau kita melakukan modifikasi berdasarkan teorinya siapa, terus bentuknya Likert kah, dengan berapa jawaban, kemudian sebaran itemnya. Nah, sama ya, perlu kita jelaskan di subbab sampai pada validitas dan reliabilitas alat yang kita gunakan. Oke, kemudian selanjutnya karena ini adalah penelitian eksperimen, nah maka pada metode tadi hanya satu yang kita jelaskan, yaitu pada skala stres akademik. Kemudian pada variabel bebas yang berupa tindakan, kita perlu menjelaskan bagaimana rancangannya, karena ini berupa tindakan sehingga rancangan kita melakukan di lapangan itu menggunakan rancangan. Nah, ini misalnya menggunakan one group, pretest, post-test. Silakan teman-teman kembali mempelajari mengenai metode penelitian kuantitatif. Di sini ada semua ya, termasuk bentuk-bentuk rancangan eksperimen. Nah, bagaimana bentuknya dijelaskan di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah manipulasi variabel independen. Nah, ini ada di bab 3 juga yang ada di penelitian eksperimen. Apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan pelatihan berpikir positif sebagai variabel bebas di penelitian ini? Apa saja yang kita lakukan? Nah, ini ada di sini. Bagaimana pemberiannya, kemudian dilakukan berapa kali? Nah, ini dijelaskan. Ini adalah secara lebih lengkap tabel pelaksanaannya. Nah, yang terakhir adalah subbab prosedur penelitian. Sama dengan penelitian relasi ya, kita menjelaskan mulai dari kita melakukan penyusunan skala, uji coba, kemudian melakukan penelitian berupa pelatihan sebagai eksperimen. Nah, itu dijelaskan dengan subjeknya berapa, kemudian kapan, berapa lama, setiap kali sesinya. Nah, itu dijelaskan pada prosedur penelitian. Pada eksperimen maka bisa jadi lebih banyak. Nah, itu adalah contoh dari penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, jadi ketika pada penelitian kuantitatif adalah berupa alat ukur. Nah, ketika di penelitian kualitatif, maka kita jelaskan sebagai alat pengumpul data kita. Kalau di kuantitatif berupa skala dan tes ya. Kemudian ketika di penelitian kualitatif ini ada beberapa yang biasa yang kita gunakan adalah wawancara dan observasi. Nah, sehingga kita perlu menjelaskan secara kilas ya, kita perlu mengulang lagi secara sekilas alat pengumpul data di penelitian kualitatif. Yang pertama ini ya, teman-teman bisa kembali mengingat ada wawancara secara mendalam. Nah, wawancara secara mendalam ini teman-teman menjelaskan wawancara akan dilakukan menggunakan apa. Kalau kita sekarang pada situasi pandemi, ya biasa kita akan menggunakan dengan video conference atau video call ataupun juga lewat telepon. Kemudian ini adalah kondisi-kondisi yang berkaitan untuk pelaksanaan wawancara. Nah, selanjutnya ketika kita menyusun guidance, jadi ketika kita menggunakan metode wawancara pun, nah kita kan menjelaskan tekniknya secara terperinci ya, apakah kita menggunakan partisipan non partisipan dan juga apakah kita menggunakan wawancara yang terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, ini pun perlu kita jelaskan ketika kita menggunakan wawancara semi terstruktur misalnya, maka ada guidance dalam rangka untuk panduan kita di lapangan dalam proses melakukan wawancara. Nah, ini perlu kita jelaskan juga guidance kita dalam proses penyusunan guidance, kemudian sampai pada tahap kita melakukan professional judgment guidance kita. Nah, itu dijelaskan di sini. Jadi langkahnya adalah kita membuat panduan, kemudian panduan itu kita kenakan uji validitas melalui professional judgment atau PJ sesuai dengan ahli yang kompeten di bidang.
Nah, pengumpul data yang selanjutnya adalah berupa observasi. Jadi yang pertama tadi ada wawancara, kedua bisa berupa observasi. Nah, di sini kita menjelaskan juga teknik yang kita gunakan itu menggunakan observasi yang tekniknya yang mana, apakah partisipan ataupun yang non-partisipan. Kemudian guidance dalam melakukan observasi itu bagaimana, adakah proses professional judgment juga, nah itu perlu kita jelaskan. Lalu metode pengumpul data lagi apa? Alatnya bisa kita menggunakan focus group discussion misalnya. Nah, di sini kita mengadakan diskusi bersama dari beberapa responden mengenai topik penelitian yang kita mau ketahui bagaimana pandangan dan pemahaman dari kelompok subjek tersebut. Kemudian yang ketiga ada studi dokumen, jadi mengkaji dokumen-dokumen. Tentunya dokumen ini harus sesuai dengan topik penelitian kita. Ketika kita mau meneliti mengenai bagaimana kondisi proses penerimaan diri pada korban-korban pelecehan seksual, kan kita berkaitan dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan bagaimana kondisi korban pelecehan seksual. Jadi bisa berupa surat, arsip, foto, kemudian jurnal-jurnal, buku harian-harian pada korban-korban tersebut. Nah, itu sebagai studi dokumen. Nah, itu adalah 4 alat pengumpul data pada penelitian kualitatif. Nah, begitu ya, sudah saya jelaskan bab 3 metode pengumpulan data itu berisi apa saja, kemudian beserta dengan contohnya. Nah, kemudian lebih terperinci lagi pada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian juga sudah kita belajar bersama secara jelas dari yang kita sebut sebagai alat pengumpul data baik pada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.